طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, wabil khusus Al-Mukarram Pamanda, Al-Ustaz Muzaki, Wal-Mukarram Ayahanda Abah Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat luar biasa. Allah masih memberikan panjang umur kepada kita. Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita semua bisa beribadah, berkumpul di Masjid Jami Al-Faizin. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita minta kepada Allah semoga panjang umur, sehat walafiat, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah nikmat dalam membaca Al-Quran, bertambah nikmat dalam berzikir, bertambah nikmat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bertambah usia, bertambah jauh kita semua daripada dosa, bertambah bagus hubungan dengan sesama manusia, bertambah bagus hubungan dengan keluarga, bertambah bagus hubungan dengan tetangga. Dan kita minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyehatkan badan kita yang sakit di antara kita. Semoga dengan keberkahan majelis ilmu diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya masalahnya dibereskan oleh Allah, yang sedang sulit kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Allah jadikan putra putri kita anak-anak yang soleh wassolehah, menjadi ahli Quran, menjadi ahli sujud, jadi orang-orang yang takut kepada Allah, dijauhkan daripada bala musibah, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dijauhkan dari teman-teman yang tidak terpuji. Dan kita minta kepada Allah keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita yang belum ke masjid, semoga dijadikan ahli masjid. Yang belum sholat dimudahkan untuk sholat, yang masih maksiat semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wa bi Ahmad bin Hasan Fatah, bi Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah, Syekh Bukan Muslim, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, wa murabbi ruhina bi Ahmad Daqi bin Syekh Muslim, wa kaji Hasim Asy'ari, kaji Khalil Al-Bakalani, wa kaji As'ad Syamsul Arifin, kaji Ihsan Jampes, wa Senoi Bantan, wa kaji Hamid Pasrah, kaji Ahmad Kusair bi Abdullah bin Bulgari bin Faqih bin Hasan Bahrun, wa jamil awliya wal aqtab wal amjad wal autan syarifatillahi sholihin, jami'a abaina mahatina jaddatina lakuna hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza khataba, sana Jabir cerita Rasul kalau berkhutbah, apabila Nabi besar Muhammad menjadi khatib Jumat, ihmarrat ainahu,
mata beliau memerah. Wa ala sautuhu, nada suaranya meninggi. Jadi Nabi besar Muhammad kalau khutbah Jumat, irtafa'a sautur rasuli ihtimaman bil khutbah liyasma'al qaum. Itu Nabi besar Muhammad apabila khutbah Jumat suaranya keras. Ya. Rasul sangat perhatian terhadap isi khutbah agar semua jamaah mendengar suara beliau. Ihmarrat aynahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu, dan sangat tegas. Isi ceramah Nabi itu sangat tegas, seperti orang yang marah. Mengapa? Yu'athira wa'duhu fayasilu ila a'makil qulubi. Rasul khutbah Jumat sangat tegas agar nasihat Nabi sampai ke hati-hati para pendengarnya. Hatta ka'annahu mundiru jaishin. Itu Nabi besar Muhammad kalau sudah khutbah Jumat, ya, matanya memerah, suaranya keras, sangat tegas bagaikan orang yang marah, seakan-akan beliau pimpinan perang. Yaqulu sabbahakum wa massakum, ya, bagaikan pimpinan perang, ya, yang memberi peringatan hati-hati. Musuh bisa datang secara tiba-tiba di pagi hari, dan musuh juga bisa datang secara tiba-tiba di sore hari. Wa yaqulu, ya, Nabi besar Muhammad apabila berkhutbah setelah mengucapkan alhamdulillah, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu biasanya Nabi besar Muhammad mengucapkan amma ba'du. Ya, jadi amma ba'du itu enggak sembarangan. Ya, itu sesuai isi khutbahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal hadithi kitabullahi. Nabi bersabda, sebaik-baiknya ucapan adalah kitabullah, Al-Quran. Ya, tidak ada ucapan yang lebih baik dibanding Al-Quran. Tidak ada perkataan yang lebih bagus dibanding kitab suci, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairal hadiyi hadiyu Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk, sebaik-baiknya ajaran adalah petunjuknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat Islam, pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Petunjuk kita adalah kitabullah, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sejelek-jeleknya perkara, seburuk-buruknya perkara, muhdatsatuha, yaitu perkara yang dibuat-buat. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua perkara bid'ah yang dibuat-buat itu sesat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat beliau juga, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah yahmadullah. Ya, dalam riwayat Muslim juga, itu Nabi besar Muhammad apabila berkhutbah Jumat, ya, beliau mengucapkan alhamdulillah wa yuthni alaih, memuji Allah, ya, bersyukur kepada Allah. Tsumma yaqul ala athri dzalika wa qad ala sautuhu, dan itu semua diucapkan dengan suara yang lantang. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lain, riwayat Sahih Muslim juga, may yahdillahu fala mudhillalah, orang yang mendapat petunjuk dari Allah maka tidak akan tersesat. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan orang yang disesatkan oleh Allah tidak akan mendapatkan petunjuk. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Nasa'i, dan dalam riwayat Nasa'i, wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Al-makna al-ijmali, makna secara global, suriatil khutbatani, ya, dianjurkan khutbah Jumat itu sebanyak 2 khutbah, ya. Jadi 2 khutbah itu
diselingi dengan duduk antara dua khutbah. Ya, apabila khatibnya nggak duduk, maka jatuhnya masih khutbah pertama. Ini khatibnya nih, ya khutbah bicara sepanjang-panjangnya nggak duduk, jatuhnya masih khutbah pertama. Jadi yang membedakan khutbah pertama dengan khutbah kedua diselingi dengan duduk. Jadi khatib itu harus duduk. Ya, durasinya berapa lama durasinya? Ya, durasinya seperti orang membaca surah wal asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, durasinya tuh ya selama orang baca surah wal asr. Nah, ini ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ini kita jangan diam. Ya, ini kalau masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, masjid NU ini biasanya antara dua khutbah baca selawat. Ya, biasanya baca selawat. Tapi kalau masjid-masjid ya di luar NU itu duduk antara dua khutbah hening. Ya, hening, tidak ada bacaan. Itu. Jadi itu yang membedakan antara masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, masjid NU dengan masjid yang di luar NU, ya, karena mereka menganggap baca selawat antara dua khutbah bid'ah. Ya, ini kalau masjid-masjid NU tuh biasa, ya, baca innallaha, baca selawat sebelum adzan tuh biasa. Ya, tapi kalau masjid-masjid di luar NU, ya, mereka nggak boleh baca selawat. Ya, mereka nggak baca innallaha, langsung saja ada. Dan khotibnya juga bisa kita bedakan khotibnya. Khotibnya mereka tidak baca sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidina. Ya, kalau khotibnya baca sayyidina, besok dicoret, nggak bakal dipakai lagi. Ya, ini kalau kayak model-model saya udah ketahuan ya. Ya, dari dandan udah ketahuan, ini mah Ustadz NU ini. Ya, ini mah khotib Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, udah. Ya, belum ngomong aja udah di blacklist. Ya. Dan saya juga nggak mau diatur-atur baca selawat, nggak pakai sayyidina, nggak enak aja. Ya, tidak enak. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita NU Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan sopan santun, diajarkan beradab. Ya, kita manggil nama orang tua kita, manggil nama guru kita, manggil nama kakak kita, manggil nama orang yang lebih tua, nama aja nggak sopan, apalagi nyebut nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para sahabat-sahabat Nabi pernah ditegur oleh Allah. Dulu sahabat-sahabat Nabi ini kalau manggil Nabi Muhammad, kalau cerita tadi Muhammad sholat bersama kami, tadi Muhammad memberi nasihat ini, memberi nasihat itu. Ketika awal-awal Islam dimaklumi oleh Allah. Ya, tapi ketika seiring berjalannya waktu, iman Islam sudah kuat di hati-hati mereka, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Orang-orang beriman, ya, ini kalian kalau manggil Nabi jangan manggil seperti sesama teman. Ya, manggil sesama teman nama boleh, tapi manggil Nabi jangan nama doang. Panggil ya Sayyiduna Muhammad, Nabiyuna Muhammad, Habibuna Muhammad. Panggil Rasulullah dengan gelarnya. Lagi pula dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya saja. Nabi Adam dipanggil ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Namanya saja disebut. Ketika manggil Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, namanya saja disebut. Ya Musa ihlaqna laik, wahai Musa lepas dua sandalmu, namanya saja disebut. Ya. Tapi untuk manggil Nabi besar Muhammad, Allah tidak pernah manggil dengan namanya saja, tapi manggilnya ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir. Ya, disebut dengan gelarnya. Ya, disebut dengan
gelarnya Allah saja, ya tidak pernah manggil Nabi dengan namanya saja. Nah kita jangan kurang ajar. Ya, kalau saya nggak ada urusan, ya saya diingetin sama teman, ini masjid bukan masjid kita. Nanti kalau baca Sayyidina nanti dicoret, coret aja. Ya, coret aja. Ya. Tapi alhamdulillah. Ya, jadi intinya itu yang membedakan. Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah khotib-khotibnya pasti, ya dia nggak berani manggil Nabi nama dua, nggak berani. Ya, tapi kalau khotib di luar NU, ya di luar ajaran guru-guru kita tuh biasa ceramah. Muhammad bersabda, Muhammad berjuang, Muhammad berdakwah, Muhammad. Kita dengarnya panas kita. Ya, dengarnya apa? Ini Muhammad mana ini? Ya, Muhammad tukang sayur, Muhammad mana? Nyebut Nabi beda, sebut Rasulullah, Nabi Muhammad, Habibuna Muhammad yang sopan. Ya, jadi intinya itu ketika khotib duduk antara dua khutbah, itu biasa tuh kalau masih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu baca sholawat. Ya, ini di Al-Faizin nih jangan sampai dirubah-rubah. Ini udah ajaran orang tua kita, ajaran guru-guru kita tuh yang benar, udah jangan dirubah-rubah. Ya, sebelum adzan sholawatan. Ya, kemudian ketika antara dua khutbah baca sholawat. Ya, ini jangan dirubah. Tarawih 20 rakaat. Ya, seperti itu. Baik. Jadi intinya semua ajaran guru-guru kita, ajaran para orang tua kita yang diadakan di Masjid Al-Faizin kita jaga. Jangan sampai kita rubah. Ya. Kalau ada di antara saudara kita yang tidak mau memakai ya amalia yang ada di Masjid Al-Faizin, itu hak mereka. Kita juga nggak maksa mereka untuk ikut kita, enggak. Tapi jangan ngelarang kita. Ya, kita saling menghormati saja. Dan kalau mau protes, jangan protes ke warga, jangan protes ke jamaah. Ya, jamaah kan nggak bisa jawab. Ya, kalau dianggap salah, protes ke ustadznya. Ya, protes ke ustadznya. Tapi selama saya di Al-Faizin, ya alhamdulillah, ya di antara mereka nggak pernah ada yang datang ke saya. Sampai saya tantang, ya datang ke rumah bawa kitab. Ya, tapi jangan terjemahan, bawa bahasa Arab. Alhamdulillah nggak ada yang pernah datang. Ya, bahkan tempo hari itu pernah ada yang izin untuk ngisi daurah pengajian di sini untuk hari Ahad. Ya, ini memang Pak, ini masjid kita masjid sentral Pak. Semua pengen masuk di sini. Ini masjid pinggir jalan, ya masjid transit, ya masjid transit, ya masjid orang biasa datang pergi. Ini masjid ini jadi incaran, banyak incaran ini. Semua pengen masuk ke sini. Ya, cuman ya siapa saja yang datang, ya saya nggak mau repot. Buka kita tanda, kita buka kitab, ya kita adu argumen. Intinya nggak sama dengan ajaran di sini, jangan ngisi di sini. Ya, tempo hari udah diizinkan dia, ya sama pengurus-pengurus yang sepuh sudah diizinkan untuk ngisi daurah di sini. Pematerinya dari Bogor. Ya, tapi untung ya itu ada beberapa pengurus ngomong, tapi kamu ngomong dulu sama si Badrus. Ya, saat itu saya masih remaja. Kalau sama dia boleh, maka boleh. Ya, akhirnya dia ngomong sama saya, ngeliat saya muda, dia ngomong, yang tua-tua udah ngebolehin, tinggal kamu doang katanya. Ya, kita mau bikin acara hari Ahad, nanti dulu, kata saya. Ya, ini Anda bagaimana? Oh, kita sama, kita saudara. Saya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata dia. Ya, oh bagus, alhamdulillah kalau gitu. Ini gimana pandangan kalian tentang maulid dan tahlil? Bingung dia. Ya, dia kaget kalau tiba-tiba saya nanya ini gimana pandangan kalian tentang maulid dan tahlil. Dia bingung kata dia. Enggak, ya kita ini sama saudara, musuh kita satu Syiah. Nah dia nggak jawab, saya udah paham dah. Kata saya, oh silahkan Bapak ngisi di Masjid Al-Faizin, tapi dengan 2 syarat. Syarat pertama, stop ustadz-ustadz Anda, guru-guru Anda, khotib-khotib Anda membid'ahkan kami. Stop guru-guru Anda mensesatkan kami. Stop guru-guru Anda mengatakan kami ini di neraka. Jangan sampai di sini di depan kita ngomongnya bersaudara, tapi di belakang kita disesat-sesatin. Kita dibid'ah-bid'ahin. Itu omong kosong persaudaraan itu. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua,
Ya, syarat yang kedua, revisi buku guru Anda. Ya, itu ada guru Anda ya dengan kitab Indahnya Manhaj Salaf. Penulisnya itu Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya. Ini saya bukan fitnah. Bukunya ada. Ya, di situ dia nulis aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia, di antaranya adalah Ahmadiyah. Bapak mau tahu di bawah Ahmadiyah siapa? Di bawah Ahmadiyah adalah Al-Maturidiyah wal Asy'ariyah. Itu akidah tauhid kita. Masa kita disamain sama Ahmadiyah? Kan kurang ajar ini. Ya, revisi dulu itu. Hapus dulu itu, hapus. Ini jangan sampai di depan kita ngomong bersaudara, buku-buku Anda mensesatkan kita. Omong kosong untuk persaudaraan. Jadi gimana? Kita boleh gak ngisi di Al-Faizin? Dua itu penuhin dulu. Ustadz Anda stop di belakang menjelek-jelekan kita. Yang kedua, revisi, rubah semua buku-buku guru-guru Anda yang mensesatkan kita. Baru itu benar-benar bersaudara. Betul apa tidak, Pak? Iya. Jadi intinya, ya kalau mau ngisi di sini, ya harus sama dengan yang sudah ditetapkan oleh para orang tua kita dan oleh guru-guru kita. Nah, kemudian dianjurkan dua khutbah lil wa'dhi wat tadhkiri wat tahdhiri, yang mana dua khutbah itu ya isinya berupa nasihat, berupa peringatan ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila sudah berkumandang azan Jumat, maka bersegeralah. Bersegeralah, semangat. Jangan malas-malasan. Jangan berat. Ya, bersegeralah ila dzikrillah, untuk ingat Allah, salat Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan semua tuh aktivitas, tinggalkan jual beli, tinggalkan ngojek, tinggalkan bisnis, tinggalkan semua aktivitas, tinggalkan handphone, semua pergi ke masjid. Wa kana fi'lu sallallahu alaihi wasallam min muwadhabatihi, ya, dan biasanya khutbah Nabi itu ya pasti dimulai dengan alhamdulillah. Maka nggak sah kalau khutbah Jumat nggak ada alhamdulillahnya. Ini jangan disamain sama ceramah. Ya, misalnya khutbah Jumat pertamanya bukan alhamdulillah, nggak sah. Ini ada aturan-aturannya, harus alhamdulillah. Misalnya ya awal khutbah bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah, bismillahi masyaallah la yasifus su'a illallah. Kan bukan alhamdulillah, nggak sah, itu nggak bisa. Ya, harus dimulai dengan alhamdulillah. Kemudian wasyahadataini, dua kalimat syahadat ya, meskipun dua kalimat syahadat ini hukumnya sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian baca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian mengucapkan amma ba'du. Wal hatsu ala taqwa, dan menganjurkan jamaah untuk bertakwa. Ittaqullah, ini harus bahasa Arab ya. Jadi kalau yang bahasa Indonesia itu nggak wajib. Misalnya sebagai khotib pada Jumat ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah semua untuk bertakwa kepada Allah. Itu kan bahasa Indonesia, itu nggak dianggap itu. Itu cuma tambahan saja. Ya, seandainya dia nggak baca bahasa Arabnya, ya ittaqullah nggak baca, nggak sah khutbah Jumatnya. Jadi yang namanya rukun itu harus berupa bahasa Arab. Makanya yang di bawah sini kalau bisa yang paham. Kalau bisa yang di bawah sini yang paham. Jadi ketika khotibnya lupa, misalnya nggak nyebut ittaqullah, yang di bawah ingatkan ittaqullah. Kalau khotibnya lupa baca salat, shollu ala nabi, yang di bawah tuh ingetin. Ya, ya mau gajah khotibnya ngerti. Ini yang repot kalau khotibnya nggak ngerti apaan. Ini bahaya ini. Ya. Kemudian wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, baca ayat Al-Qur'an antara khutbah, pilih
Di khutbah pertama atau khutbah kedua. Dan Nabi besar Muhammad SAW itu kalau khutbah berdiri dengan suara yang lantang, wa yati bi jawami'il kalim, dan ucapan Nabi singkat padat akan tapi memiliki makna yang sangat luas. Ini termasuk kecerdasan Nabi besar Muhammad SAW. Ini orang cerdas, ya kalau orang cerdas itu ngomong sedikit tapi apa? Bermakna, memiliki nilai yang sangat luar biasa. Itu kecerdasan Nabi besar Muhammad. Ya. Beda sama orang bodoh. Orang bodoh ngomong banyak, tapi ucapannya nggak ada nilainya. Ucapannya ngawur semua. Ini omongannya apa yang mau diambil nih? Ngawur semua tuh. Ya, itu orang bodoh. Nih orang pintar dikit tapi memiliki makna yang sangat luas. Ya, minat targibi wa tarhibi. Ya, isinya berupa anjuran-anjuran untuk ibadah, isinya berupa pahala-pahala yang disediakan oleh Allah, nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah, wa tarhib, dan juga ancaman-ancaman. Itu penting. Ya, jadi dalam isi ceramah itu ada anjuran, ngajak orang untuk ibadah, dan juga ada ancaman. Nah, itu udah biasa itu. Ya, itu udah biasa metode dakwah Nabi. Jadi metode dakwah Nabi itu selalu dibarengi anjuran dan juga ancaman. Yang taat akan diberkahi oleh Allah, akan diridhoi oleh Allah, di akhirat akan dapat surga. Yang nggak taat, yang maksiat, kalau tidak bertobat, Allah akan murka, hidupnya dicabut dari keberkahan, dan di akhirat akan mendapat siksa. Itu biasa itu. Ya, targhib wa tarhib, anjuran dan ancaman. Jadi isi ceramah itu jangan anjuran aja. Ya, yang enak-enak, nggak pernah diingetin neraka. Ya, ini jangan juga. Ya, nanti orang nggak takut dosa, ngeremehin. Nggak apa-apa dah berbuat dosa, nanti tinggal istighfar. Nggak apa-apa maksiat, nanti tinggal tobat. Nggak apa-apa korupsi, ambil yang haram, Allah Maha Pengampunnya. Bahaya ini. Ya, kalau hanya sekedar anjuran-anjuran doang, surga-surga saja yang diceritakan, tidak ada ancaman, orang nanti meremehkan. Dan juga isi ceramah jangan serem-serem doang, neraka terus yang disampaikan. Orang takut mulu jadinya. Ya, akhirnya orang yang banyak dosa putus asa, yang maksiat putus asa, udah percuma saya tobat. Ya, Allah maha keras siksanya. Ya, kemurkaan Allah sangat besar, percuma saya berbuat dosa. Kenapa? Karena selalu ancaman. Jadi apa? Harus seimbang antara janji surga dan juga neraka. Ini harus seimbang. Ya, bagaikan dua sayap. Ini kita semua nih ingin berjalan kepada Allah. Ini kita semua nih ingin dekat dengan Allah. Nah, syarat untuk dekat dengan Allah harus punya dua sayap. Burung kalau sayapnya cuma satu nggak bisa terbang. Ya, demikian juga kita. Ya, roja wal khauf, rasa harap, berharap sama Allah ini harus ada. Ya, berharap sama Allah harus ada. Jadi sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, kita nggak putus asa. Ya, Allah Maha Pengampun. Tapi juga harus ada khauf, ada rasa takut. Ya, agar tidak ngentengin, agar tidak meremehkan. Ini barang siapa yang selalu diselingi rasa harap dan rasa takut sama Allah, ini apa? Ini akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kalau kita naik mobil atau naik motor, ada gas, ada rem. Gas itu adalah harapan. Ya, gas itu harapan. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Itu gas itu. Tapi kalau gas doang, gas mulu, nggak ada rem. Wah, ini bisa bahaya, ini bisa nabrak ini. Ya, harus ada rem. Ya, ada rasa takut kepada Allah. Memang Allah Maha Pengampun, memang Allah Maha Penyayang. Tapi ingat, Allah juga Maha keras siksanya. Jangan ngeremehin, jangan ngentengin. Iya, kalau sempat tobat, kalau nggak sempat tobat, udah dicabut nyawanya gimana? Ya, jadi gas sama rem ini harus seimbang. Kalau nggak ada gas, ngerem mulu, takut terus, ya nggak jalan-jalan. Ya. Kemudian isi ceramah Nabi itu benar-benar jelas dan petunjuk yang sangat sempurna. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini?
Yang pertama, ya, ini disunnahkan bagi khatib ya, ketika berkhutbah dengan suara yang lantang, jangan lembek. Ya, khutbah itu jangan suara lembek. Yang ada orang pada tidur. Ya, kadang suaranya lantang aja orang pada tidur, apalagi suaranya lembek. Kemudian wa yajzilu kalamahu. Ya, kemudian juga ucapannya diringkas. Jangan ceramah sepanjang-panjangnya. Ya, ini bukan ceramah. Ini khutbah, jangan lama-lama. Ya, ini kadang ada khatib, kok khutbah dibatas-batasin? Ya iya dibatasin, emang ente mau ceramah? Kalau ente ceramah tabligh akbar terserah ente. Ya khutbah memang dibatasi. Ente belajarnya gimana? Ya, ini berarti waktu belajar ngantuk kali dia nih. Ya, dulu waktu belajar sama gurunya, ya, bab khutbah Jumat tidur kali dia nih. Ya, kadang ada yang protes juga. Kan di sini ditulis, Pak. Di sini ditulis, ya, khutbah nggak lebih dari 15 menit. Ya, kemudian juga saya mengumumkan kepada khotib-khotib, ingat, al-faiz itu pakai jalanan. Ya, ente ceramah jangan kelamaan, kasihan orang di luar kepanasan. Yang khutbah kelamaan coret. Saya gituin. Ya, kata dia, ini pengurus al-faiz ini apa-apaan sih katanya. Khutbah dibatas-batasin. Ya memang harus dibatasin. Ya, itu khutbah Nabi itu nggak pernah lama. Makanya rangkai kata yang singkat, padat, bermakna. Ya, ini jangan ceramah sepanjang-panjang. Memang harus dibatasi. Itu namanya khutbah Jumat, bukan tabligh akbar. Kalau tabligh akbar terserah ente dah. Khutbah Jumat jangan lama-lama. Ya, lama-lama dicoret, diapain? Itu udah terkenal, Pak. Ya, itu di kalangan khatib-khatib udah terkenal. Makanya ya Al-Faizin alhamdulillah kelar selalu lebih awal dibanding Al-Ikhlas, dibanding Al-Barokah. Ya, itu selalu selesai lebih awal biasanya. Ya. Kemudian isi ceramah juga ya, alladzi yatakallamu fi min targhibin aw tarhibin, isinya berupa anjuran dan berupa ancaman atau mu'alajatil amradil ijtimaiyatil waqi'iyah, atau isi ceramahnya ya yang menyinggung penyakit masyarakat yang terjadi pada saat itu. Ya. Jadi itu perlu dibahas juga, ini apa penyakit di masyarakat? Oh, banyak yang gak sholat, bahas. Banyak gak sholat. Ini banyak apa? Banyak judi, bahas tentang judi. Ini banyak apa? Riba, bahas tentang riba. Ini banyak yang musuhan. Ya, banyak yang putus tali silaturahim, bahas tentang nyambung tali silaturahim. Lihat penyakit-penyakit yang ada di masyarakat apa? Itu dibahas. Ya, la an ya'mada ila khutbati atiqatin adimatil munasabah wa ta'thir. Jangan sampai khutbah Jumat itu aja. Ya, khutbahnya itu aja. Ila khutbatin atiqatin. Atik apa tuh? Atik, Pak. Atik itu apa? Barang antik. Itu antik itu dari bahasa Arab, Pak. Atik. Artinya apa? Kuno. Ya, artinya kuno. Jadi jangan ceramah yang lama, ceramah itu aja yang diulang. Ya, padahal Pak nggak sesuai dengan temanya apa? Ya, maksudnya apa? Ini momennya apa? Dia bahasnya apa? Itu nggak pas yang begitu. Ya, ini lagi Ramadan, lagi puasa, dia bahas apa? Maulid, kan nggak pas tuh. Ya, jadi apa? Ini hendaknya khatib itu memperhatikan isi khutbahnya. Ya. Dan juga tadi disebutkan, ya, Nabi besar Muhammad SAW bersabda itu, ya, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang dibuat-buat. Ya, setiap yang bid'ah itu sesat. Nah, itu bagaimana tuh? Ya, kadang-kadang ada saudara-saudara kita ini berdasarkan hadis ini, kullu bid'atin dhalalah. Ya, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat tempatnya di neraka. Yang maulidan sesat, neraka. Yang tahlilan sesat, neraka. Yang Isra Mi'raj sesat, neraka. Yang akekahan sesat, neraka. Lah, neraka semua, yang surga dia doang. Ya, ini neraka semua, yang surga dia doang. Nah, ini salah paham begini. Ya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah, apa itu bid'ah? Ya, suatu perkara yang enggak ada di zaman Nabi, atau perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Ya, itu bid'ah. Ya. Setiap bid'ah itu
sesat. Nah, ini bukan berarti semua perkara yang nggak ada di zaman Nabi dilarang. Ini kalau semua perkara yang nggak ada di zaman Nabi dilarang, wah bahaya. Ya, motor nggak ada di zaman Nabi, mobil nggak ada di zaman Nabi, sesat dong, neraka dong. Dan zaman Nabi Quran juga belum terbukukan, masih terpencar-pencar. Ya, di beberapa lembar pelepah korma, ada yang di batu-batu. Ya, di zaman Nabi nggak ada Al-Quran satu buku begini, nggak ada satu jilid begini. Ini bid'ah, sesat dong, neraka dong kalau begitu. Ya, zaman Nabi belum ada sekolah-sekolah. Zaman Nabi belum ada madrasah-madrasah. Zaman Nabi masjidnya belum ada karpetnya. Sesat dong, neraka dong. Nah, bahaya begini. Ya, makanya bahaya baca hadis cuman pakai terjemahan langsung menyimpulkan. Ya, maksudnya kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah yang enggak ada di zaman Nabi atau yang tidak dikerjakan Nabi yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis itu sesat. Ya, kalau perkara baru tapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis itu hukumnya boleh. Contohnya apa? Dilihat dalam Sahih Bukhari. Itu pernah ketika Nabi besar Muhammad SAW sholat bersama para sahabat, ya, ketika sami Allahu liman hamidah, kan baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ternyata ada sahabat yang baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, ini hamdan katsiran nggak pernah diajarkan Nabi. Nabi nggak pernah ngajarin itu. Bid'ah itu. Ya, untung sahabat nggak ada yang mulutnya kotor. Sahabat nggak ada yang mulutnya usil. Ya, nggak ada. Oh, bid'ah ente, sesat ente, neraka ente. Oh, untung nggak ada tuh. Orang-orang muslim dulu nggak ada. Ya, sahabat-sahabat Nabi tuh mulutnya terjaga. Ya. Kemudian apa? Habis sholat, habis salam, Nabi bertanya, manil mutakallim? Tadi siapa tuh yang ngomong? Ya, yang baca amdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Semua sahabat diam, khawatir Nabi marah. Kemudian Nabi bersabda, ra'aitu bid'an wa talatina malaka yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Aku tadi melihat 30 malaikat lebih berebut untuk menulis pahala dia terlebih dahulu. Bayangin, 30 malaikat lebih berebut untuk menjadi yang pertama kali nulis pahala orang yang baca tadi. Langsung sahabat angkat tangan yang tadi baca, ya Rasul, saya ya Rasul yang baca. Ya, itu nggak pernah diajarkan Nabi. Ya, tapi ternyata nggak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan sama Nabi dibolehkan. Bahkan apa 30 malaikat lebih berebut nulis pahalanya. Ini riwayat Sahih Bukhari. Dan ada juga ya sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu pertamanya nggak pernah diajarkan Nabi. Nabi nggak pernah mencontohkan. Ya, itu Nabi besar Muhammad. Ya, suatu hari manggil Sayyidina Bilal, ya Bilal, ya Bilal, akhbirni an arja amalin amil tahu fil Islam. Inni sami'tu dafana alaika fil jannah. Wahai Bilal, coba kasih tahu saya, kabarkan saya, ini selama ini kamu ngamalin apa? Kamu punya amalan istimewa apa? Ya, selama ini kamu ngamalin amal apa yang istimewa? Ya, kamu punya amalan apa? Apa kata Sayyidina Bilal? Ya Rasul, aku nggak punya amalan apa-apa. Nggak ada amalan yang istimewa. Nggak mungkin, kata Nabi, nggak mungkin. Inni sami'tu dafana alaika fil jannah. Aku lihat suara sendalmu ada di surga. Bayangin, orangnya masih ada di dunia, suara sendalnya udah di surga. Berarti ini ahli surga apa ahli neraka, Pak? Nggak mungkin dong yang masuk surga sandalnya doang. Ya, udah pasti ini bakal ahli surga nih. Keistimewaan luar biasa, orangnya masih hidup udah dapat kabar gembira akan menjadi ahli surga. Ya, apa kata Sayyidina Bilal? Ya Rasul, ya, min anni lam atatahhar sa'atan min lailin aw nahar illa shallaitu bidzalika tuhur. Ya Rasul, ya, ini ma'amil tu amalan arja indi fil Islam, aku tidak mengamalkan amalan yang istimewa di dalam Islam. Hanya saja setiap aku selesai wudu, aku sholat 2 rakaat.
sholat sunnah wudu. Ini nggak pernah diajarkan Nabi. Ya, tapi Nabi nggak bilang bid'ah kamu, sesat kamu, neraka kamu, ngerjain amalan yang nggak pernah aku kerjakan. Enggak. Ya, Nabi Muhammad itu inilam ub'at la'anan, aku diutus bukan sebagai pelaknat kata Nabi. Ini ub'at rahmatan, aku diutus ke dunia sebagai rahmat. Aku diutus bukan untuk ngatain orang, bukan untuk nyaci maki orang. Enggak. Ya, ini Nabi Muhammad bisanya suci, nggak pernah ngatain orang. Sibabul muslim fusukun, bahkan Nabi bersabda nyaci maki orang Islam, ngatain sesama Islam hukumnya fasik. Maka omong kosong, bohong kalau ada orang bilang kembalilah kepada Al-Quran dan hadis, tapi mulutnya kotor, mulutnya kasar, suka mencaci saudaranya se-Islam, suka memvonis saudaranya neraka, sesat, bid'ah. Emang Quran sama hadis ngajarin caci maki? Emang Quran dan hadis mengajarkan untuk memvonis orang neraka? Enggak. Itu omong kosong, bohong. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau mulutnya itu suka nyaci maki sesama umat Islam. Karena Quran dan hadis nggak ngajarin caci maki. Ya. Jadi intinya di sini, ya, nggak semua perkara yang tidak dikerjakan Nabi atau perkara yang nggak ada di zaman Nabi itu dilarang. Enggak. Dilihat dulu bertentangan enggak dengan Al-Quran dan hadis. Kalau bertentangan itu sesat. Tapi kalau tidak bertentangan maka itu tidak sesat. Ya, seperti penyusunan Al-Quran itu tidak ada di zaman Nabi. Kemudian kitab-kitab hadis itu tidak ada di zaman Nabi. Ya, kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim nggak ada di zaman Nabi. Ya, pembangunan madrasah, pembangunan pesantren nggak ada di zaman Nabi. Ya, akan tapi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Mikrofon tidak ada di zaman Nabi. Video seperti ini tidak ada di zaman Nabi. Tapi selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka hukumnya boleh. Ini jangan ngada-ngada dia. Kadang kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah sesat. Lah ente kenapa pakai motor? Kenapa gak pakai onta? Oh, ini masalah dunia. Lah ente hadis dari mana? Nabi ngebagi kecuali bid'ah dunia. Ada gak hadisnya? Nggak ada. Ente bagi-bagi sendiri, bid'ah aja. Mau dunia kayak mau akhirat kayak neraka ente pakai motor. Ya, ini nggak pernah dibagi-bagi amanah. Nabi. Kalau bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah ada hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan. Baik, dikarenakan waktu sudah habis, ya, semoga semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah, ya. Dan semoga kita semua senantiasa mendapat petunjuk dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tunjukkan kepada kita yang benar itu benar, dan Allah mudahkan kita untuk mengikutinya, dan Allah tunjukkan kepada kita yang salah itu salah, yang sesat itu sesat, yang jelek itu jelek, dan Allah anugerahkan kita untuk menjauhinya sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Farrijal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.